Oke, jadi Indonesia baru aja ngeluarin kebijakan gede nih, kurikulum nasional yang ambisius buat AI dan coding. Sebuah langkah besar kan buat nyiapin generasi muda kita di era digital. Tapi, di balik semua janji-janji hebat ini, ada satu pertanyaan gede yang bikin ganjel. Nah, ini dia pertanyaan tajam dari pengamat pendidikan Ibu Inalim yang langsung nusuk ke inti masalahnya. Ini beneran deep learning untuk pendidikan anak-anak kita? Atau jangan-jangan cuma deep marketing? Cuma strategi pemasaran yang dibungkus cantik aja? Jadi, pemicu utamanya apa? Ternyata, pelatihan buat gurunya itu bayar dan nggak murah loh. Biayanya bisa sampai jutaan rupiah per orang. Dan kabarnya nih, dananya itu diambil dari dana bos kinerja. Loh, bukannya itu dana penghargaan buat sekolah-sekolah yang berprestasi? Nah, ini kan jadi pertanyaan besar soal transparansi dan mana yang sebenarnya jadi prioritas. Oke. Tapi sebelum kita langsung ngejudge, penting banget buat kita paham dulu visi besar di baliknya. Soalnya, di luar kontroversinya, pemerintah sebenarnya punya alasan yang kuat dan tujuan jangka panjang buat kurikulum coding dan AI ini. Nah, semuanya itu ada di sini nih di dokumen yang namanya naskah akademik. Ini tuh kayak cetak birunya, blueprintnya pemerintah. Di sini dijelasin semua, dari landasan filosofis sampai strateginya. Kenapa sih transformasi pendidikan ini dianggap penting banget? Tujuannya jelas banget. Kita ini udah nggak mau lagi cuma jadi konsumen teknologi. Kita mau jadi penciptanya, jadi inovatornya. Ini tuh upaya biar Indonesia nggak cuma jadi pasar doang, tapi jadi pemain utama di panggung ekonomi digital global. Keren kan? Dan ngomong-ngomong soal ekonomi, taruhannya ini gede banget, bukan main-main. Lihat angka ini, 366 miliar dolar Amerika. Itu potensi kontribusi AI ke PDB Indonesia di tahun 2030 menurut studi PwC. Ini nunjukin seberapa besar dampak ekonomi yang dipertaruhkan di sini. Oke, visinya udah jelas, gede banget. Taruhannya juga tinggi. Tapi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya bakal dipelajari sama anak-anak kita di kelas? Yuk kita bedah bareng-bareng materi intinya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Definisinya nih, kalau ngikutin modul pelatihannya, kecerdasan artifisial atau KA itu ya ilmu buat bikin mesin jadi pinter. Gampangnya gini deh, ini teknologi yang bikin komputer bisa belajar sendiri, jadi kita nggak perlu perintahin terus-terusan di setiap langkahnya. Dan ini bedanya fundamental banget sama kita, manusia. AI itu belajarnya dari data, dari pola. Dia nggak punya perasaan. Beda sama manusia yang mikirnya pakai kreativitas, emosi, sama pertimbangan etika. Jadi, AI mungkin pinter banget buat kerjain tugas tertentu, tapi dia nggak punya yang namanya intuisi atau hati nurani. Biar gampang bayangin strukturnya, cuma deh pikirin AI itu kayak payung raksasa. Nah, di bawah payung itu, ada yang namanya machine learning. Ini cara si mesin belajar dari data. Terus, di dalamnya machine learning, ada lagi yang lebih spesifik, namanya deep learning. Nah, ini yang paling canggih, karena dia niru cara kerja otak manusia. Penting buat dicatat, kurikulum ini tuh bukan cuma soal ngajarin coding doang loh. Tujuannya jauh lebih besar, yaitu ngebangun skill-skill penting abad 21. Mulai dari berpikir komputasional buat mecahin masalah, terus gimana cara analisis data, sampai yang paling krusial nih, soal etika AI dan gimana caranya ngerancang teknologi yang benar-benar berguna buat manusia. Oke, visi dan materinya kedengaran keren banget ya di atas kertas. Tapi, gimana kenyataannya di lapangan? Apa sekolah-sekolah kita emang udah siap buat ngejalanin kurikulum yang ambisius banget ini? Nah, data resmi dari Dapodik ini langsung nunjukin tantangan terbesarnya, kesenjangan digital yang ternyata masih nyata banget. Dan ini jadi rintangan yang serius buat kurikulum yang sangat bergantung sama teknologi. Kabar baiknya sih, hampir semua sekolah di Indonesia udah punya listrik. Syukurlah. Tapi, masalahnya muncul pas kita ngomongin akses internet dan komputer. Coba bayangin, masih ada sekitar 17% sekolah yang belum punya internet dan lebih dari 20% yang komputernya belum memadai. Ini kesenjangan yang benar-benar nyata. Tapi tunggu dulu, masalahnya bukan cuma soal barang, bukan cuma infrastruktur. Kunci paling utamanya itu ada di para guru. Ada studi dari UNICEF yang nemuin, bahkan sebelum ada kurikulum AI ini, 67% guru udah ngaku kesulitan pakai platform belajar online. Ini tuh sinyal bahaya, ada tantangan kompetensi yang serius banget yang harus dihadapi. Jadi, disinilah kita sekarang. Di satu sisi kita punya visi yang luar biasa keren buat masa depan. Tapi di sisi lain ada realita di lapangan yang pahit dan nggak bisa kita tutup mata. Nah, inilah inti dari semua dilema ini. Kita punya rencana yang super visioner buat nyetak inovator digital. Tapi rencana ini langsung berhadapan sama kenyataan pahit. Kesenjangan digital,
Infrastruktur yang belang-belang, ditambah lagi pertanyaan soal transparansi dana dan kesiapan guru. Padahal gurulah ujung tombaknya. Pada akhirnya, cuma satu pertanyaan besar yang tersisa. Kemampuan Indonesia buat mewujudkan mimpi besarnya ini bakal sangat bergantung sama satu hal. Gimana cara kita mengatasi semua tantangan nyata di lapangan? Jadi, pertanyaannya, bisakah Indonesia menjembatani jurang antara visi AI kelas dunia dengan realitas yang ada di ruang kelas? Jawaban dari pertanyaan ini yang akan menentukan masa depan digital bangsa kita.